Di hari bulan madu, suamiku melempar surat cerai. Katanya, pernikahan kami hanya demi taruhan 100 juta. Dia pergi, yakin aku hancur. Namun setahun kemudian, dia gemetar jatuh berlutut saat melihatku masuk ruangan rapat sebagai pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin sore di Nusa Dua, Bali, terasa begitu lembut membelai kulitku. Langit di ufuk barat mulai memancarkan semburat jingga keunguan, menciptakan lukisan alam yang begitu sempurna. Deburan ombak yang tenang menjadi musik latar paling romantis bagi siapa saja yang mendengarnya. Harusnya, ini adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Harusnya, ini adalah awal dari dongeng indah yang selama ini aku impikan sebagai seorang wanita. Aku duduk di kursi rotan balkon kamar, suite, kami yang menghadap langsung ke laut lepas. Di meja kecil di hadapanku, 2 gelas jus jeruk yang masih dingin berembun menunggu untuk dinikmati. Aku tersenyum sendiri, memutar-mutar cincin emas putih di jari manisku. Cincin pernikahan yang baru 3 hari lalu melingkar di sana. Rasanya masih seperti mimpi. Aku, Amara, wanita karir yang sering dibilang kaku dan gila kerja oleh teman-teman divisi, akhirnya menikah dengan lelaki idaman semua wanita di kantor. Lukman. Nama itu saja sudah membuat jantungku berdesir. Dia tampan, berasal dari keluarga kaya, dan selalu menjadi pusat perhatian di kantor kami di kawasan SCBD. Ketika dia pertama kali mendekatiku 6 bulan lalu, aku sempat ragu. Apa yang dilihat lelaki sepopuler dia dari wanita biasa sepertiku? Tapi Lukman begitu gigih. Dia mengirim bunga, menjemputku setiap hari, dan meyakinkan bahwa aku adalah satu-satunya wanita yang mengerti ambisinya. Dan akhirnya, aku luluh. Aku jatuh cinta sedalam-dalamnya. Pintu geser balkon terbuka. Lukman melangkah keluar. Dia mengenakan kemeja linen putih yang kancing atasnya terbuka, memperlihatkan sedikit dadanya yang bidang. Rambutnya tertiup angin, membuatnya tampak semakin mempesona. Dia tersenyum, tapi ada sesuatu yang aneh dari senyum itu. Bukan senyum hangat yang biasa dia berikan saat kami berpacaran. Ini senyum yang dingin. Senyum yang tidak mencapai matanya. Pemandangannya bagus. Ya, Mas? Tanyaku lembut, mencoba mengusir perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul di dadaku. Lukman tidak menjawab. Dia berjalan mendekat, lalu meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja, tepat di samping gelas jus jerukku. Bunyi plak saat amplop itu menyentuh permukaan kaca meja terdengar begitu nyaring di telinga. Apa ini, Mas? Hadiah kejutan lagi? Tanyaku polos. Tanganku terulur hendak mengambil amplop itu. Jantungku berdebar, mengira ini mungkin tiket perjalanan ke destinasi bulan madu selanjutnya, atau mungkin dokumen kepemilikan rumah impian yang pernah kami bicarakan. Lukman tertawa kecil. Tawa yang terdengar kering dan meremehkan. Dia menarik kursi di hadapanku dan duduk dengan santai, menyilangkan kakinya. Dia mengeluarkan rokok, menyulutnya, lalu menghembuskan asapnya ke udara tanpa mempedulikan aku yang tidak suka asap rokok. Buka saja, Amara. Itu hadiah paling istimewa buat kamu, katanya datar. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka amplop itu. Mataku menyusuri baris demi baris tulisan di atas kertas kop resmi pengadilan. Napasku tercekat. Udara di paru-paruku seolah tersedot habis seketika. Surat gugatan cerai. Aku mengerjapkan mata berkali-kali, berharap aku salah baca. Mungkin ini lelucon. Mungkin mataku buram karena lelah. Tapi tidak. Tulisan itu tercetak jelas dan tegas. Nama penggugat, Lukman. Nama tergugat, Amara. Mas ini apa? Suaraku bergetar hebat. Aku menatapnya dengan pandangan nanar. Kita baru menikah 3 hari lalu. Kita sedang bulan madu. Ini lelucon macam apa? Lukman mematikan rokoknya di asbak dengan gerakan kasar. Dia menatapku lurus-lurus, dan untuk pertama kalinya aku melihat wajah aslinya. Tidak ada lagi tatapan memuja. Yang ada hanya tatapan jijik dan bosan. Kamu pikir aku serius menikahimu, Amara? Tanyanya dengan nada mengejek. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Apa maksudmu? Kita
Kita saling mencintai. Kamu bilang aku wanita yang selama ini kamu cari. Lukman tertawa terbahak-bahak sekarang. Tawanya begitu keras, hingga beberapa tamu di balkon kamar sebelah mungkin bisa mendengarnya. Cinta? Jangan naif, Amara. Kamu itu cerdas di pekerjaan, analisis datamu tajam, tapi soal perasaan, kamu bodoh sekali. Dia condong ke depan, menatapku lekat-lekat seolah ingin menikmati setiap detik kehancuranku. Dengar baik-baik. Aku menikahimu cuma karena taruhan. Taruhan 100 juta rupiah dengan teman-teman geng kantorku. Air mataku mulai menetes, satu persatu, lalu berubah menjadi aliran deras yang tak terbendung. Taruhan? Bisikku lemah. Ya, taruhan, jawabnya santai seolah sedang membicarakan skor bola. Anak-anak kantor bilang mustahil menaklukkan si Ratu S. Amara, karyawan teladan yang hidupnya lurus banget. Mereka bilang, gak mungkin playboy kayak aku bisa bikin kamu bertekuk lutut. Apalagi sampai nikah. Mereka pasang taruhan 100 juta kalau aku bisa nikahin kamu dalam waktu 1 tahun. Dia menyandarkan punggungnya kembali, wajahnya penuh kemenangan. Dan lihat, aku menang. Uang 100 juta sudah cair kemarin, tepat setelah kita akad nikah. Jadi, misiku selesai. Permainan berakhir, Amara. Rasanya ada belati tak kasat mata yang menusuk dadaku berulang kali. Sakitnya bukan main. Lelaki yang kuserahkan seluruh hidupku, masa depanku, ternyata hanya menganggapku sebagai objek perjudian. Semua kenangan manis, janji-janji, tatapan sayang, semuanya palsu. Semuanya hanya akting demi uang 100 juta. Kamu jahat, Mas. Esaku. Kamu manusia atau iblis? Bagaimana bisa kamu mempermainkan pernikahan sesakral ini? Lukman berdiri, merapikan kemejanya. Jangan drama. Anggap saja ini pelajaran hidup buat kamu biar nggak terlalu polos. Lagi pula, aku juga nggak tahan harus pura-pura jadi suami yang baik buat wanita membosankan sepertimu. Nggak ada gairah, nggak ada tantangan. Kamu itu datar. Kata-kata itu menghancurkan sisa-sisa harga diriku. Aku merasa begitu kecil, begitu hina. Sekarang, aku mau balik ke Jakarta. Pesawatku 1 jam lagi, kata Lukman sambil melirik jam tangan mahalnya, jam tangan yang kubeli sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu dengan tabunganku. Oh ya, soal biaya hotel dan lain-lain, urus sendiri ya. Kartu kredit tambahan yang aku kasih ke kamu, sudah aku blokir barusan. Mataku terbelalak. Mas, kamu nggak bisa ninggalin aku di sini. Dompetku ada di tas koper yang kamu kunci. Aku nggak bawa uang tunai. Lukman hanya mengangkat bahu acuh tak acuh. Dia mengambil koper kecilnya yang ternyata sudah dia siapkan di dekat pintu sejak tadi. Tanpa menoleh lagi, dia berjalan menuju pintu kamar. Selamat menikmati sisa liburanmu sendirian di Bali, mantan istriku, ucapnya sambil tertawa kecil, lalu membanting pintu kamar hotel. Hening. Hanya suara ombak yang terdengar. Aku duduk terpaku di kursi rotan itu, menatap surat cerai di tanganku yang kini basah oleh air mata. Matahari benar-benar terbenam sekarang, menyisakan kegelapan yang menyelimuti langit Bali. Tapi kegelapan di hatiku jauh lebih pekat. Aku berlari mengejarnya, berharap dia hanya menggertak. Aku membuka pintu kamar dan berlari menyusuri lorong hotel mewah itu tanpa alas kaki. Tamu-tamu lain menatapku dengan pandangan aneh. Seorang wanita dengan gaun tidur satin, rambut berantakan, dan wajah basah air mata berlari seperti orang gila. Mas Lukman, teriakku saat melihat punggungnya masuk ke dalam lift di ujung lorong. Pintu lift perlahan menutup. Dari celah yang semakin sempit, aku melihat Lukman menatapku. Dia tersenyum miring, lalu melambaikan tangannya dengan gaya mengejek tepat sebelum pintu tertutup rapat. Aku jatuh terduduk di depan pintu lift. Kakiku lemas. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku sendirian di pulau asing, tanpa uang, tanpa suami, dan dengan status yang sebentar lagi akan menjadi janda korban taruhan. Malam itu, aku mencoba memesan makanan karena perutku terasa perih, bukan karena lapar, tapi karena stres. Saat pelayan datang membawa nampan, dia meminta deposit tunai karena kartu kredit yang terdaftar atas nama Lukman ditolak. Maaf, Bu. Kartunya declinet, kata pelayan itu sopan tapi tegas. Wajahku panas menahan malu.
Saya akan bayar nanti. Suami saya sedang keluar sebentar. Kebohongan yang menyedihkan. Pelayan itu akhirnya membawa kembali makanannya. Aku masuk ke kamar mandi, menyalakan keran bathtub agar suara tangisku tersamarkan. Aku menangis semalaman, memukuli dada yang terasa sesak. Aku ingat wajah orang tuaku yang begitu bahagia saat pernikahan kami. Aku ingat teman-teman kantor yang iri melihat pesta mewah kami. Bagaimana aku harus menghadapi mereka? Bagaimana aku harus pulang? Aku memeriksa tas tanganku. Hanya ada ponsel dengan baterai tinggal 15% dan uang receh Rp50.000 sisa beli permen di bandara. Cincin kawin di jariku, ya, hanya ini yang kupunya. Besok pagi, aku harus menjual cincin ini. Cincin yang dulu kusangka simbol cinta abadi, kini hanyalah tiketku untuk kabur dari neraka indah bernama Bali ini. Aku bersumpah, saat aku kembali ke Jakarta nanti, air mata ini akan kering. Tidak akan ada lagi amarah yang polos. Lukman mungkin telah memenangkan taruhannya hari ini, tapi dia lupa satu hal, dia baru saja membangunkan harimau yang sedang tidur. Hujan deras mengguyur Jakarta seolah langit turut menangisi nasibku. Kilatan petir sesekali menyambar, menerangi jalanan ibu kota yang macet dan semrawut. Aku duduk di kursi belakang taksi online, menggigil kedinginan. Pakaianku basah kuyup karena tadi sempat harus berjalan cukup jauh dari terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta menuju titik jemput taksi demi menghemat biaya. Cincin kawin sialan itu sudah kujual di sebuah toko emas kecil di Denpasar dengan harga jauh di bawah pasaran, karena aku tidak membawa surat-suratnya. Uangnya hanya cukup untuk membeli tiket pesawat kelas ekonomi paling murah dan ongkos taksi ini. Sopir taksi melirikku dari kaca spion tengah. "Mbak, enggak apa-apa? AC-nya mau dikecilin?" tanyanya, mungkin kasihan melihat bibirku yang sudah memucat. "Enggak usah, Pak. Biar saja," jawabku pelan. Dinginnya AC tak sebanding dengan beku di hatiku. Ponselku bergetar. Notifikasi grup WhatsApp kantor muncul di layar. Admin Finance, denger-dengar Pak Lukman udah balik kantor lo besok. Katanya istrinya sakit di Bali jadi pulang duluan. Kasihan ya, baru nikah udah sakit. Aku mengepalkan tangan hingga kuku menancap di telapak. Sakit? Dia bilang aku sakit? Pembohong ulung. Dia pasti sudah menyiapkan skenario sempurna untuk menutupi kebusukannya di depan teman-teman kantor. Dia ingin tetap terlihat sebagai suami yang baik sementara aku ditinggalkan seperti sampah. "Mbak, ini kita sesuai aplikasi ya? Ke apartemen di daerah Tebet?" tanya sopir taksi membuyarkan lamunanku. Aku terdiam. Apartemen itu, tempat aku dan Lukman tinggal selama ini. Tempat di mana setiap sudutnya penuh dengan kenangan palsu kami. Aku tidak sanggup pulang ke sana. Aku tidak sanggup melihat foto-foto pernikahan kami yang mungkin masih terpajang di dinding. Lagi pula, kuncinya ada pada Lukman. Aku tidak tahu apakah dia sudah mengganti kuncinya atau belum. Aku tidak mau mengambil risiko bertemu dia malam ini. Aku belum siap. Tiba-tiba, ingatanku melayang pada satu kejadian aneh saat resepsi pernikahan kami. Saat itu, tamu-tamu memberikan amplop atau kado berupa barang rumah tangga. Tapi Pak Chandra, Direktur Keuangan, CFO, di perusahaanku, memberikan sebuah kotak kecil beludru biru. Waktu itu, Lukman sedang sibuk menyalami tamu VIP lain, jadi aku yang menerimanya. Pak Chandra, pria parubaya yang berwibawa dan jarang bicara, menatapku tajam saat memberikan kotak itu. "Simpan ini baik-baik, Amara. Jangan sampai Lukman tahu," bisiknya waktu itu. "Anggap ini asuransi masa depanmu. Kamu punya potensi besar. Jangan biarkan sinarmu redup hanya karena menjadi istri seseorang." Saat itu aku bingung. Ketika kubuka diam-diam di kamar rias, isinya hanya sebuah kunci kuno berwarna keemasan dengan gantungan bertuliskan nomor lantai dan kode ruangan di gedung kantor kami. Bukan ruangan biasa, melainkan area arsip lama di lantai paling atas yang jarang dijamah orang. Aku menyimpannya di saku tersembunyi dalam dompetku, dan untungnya, dompet itu yang kubawa saat diusir Lukman. Aku meraba saku rahasia di dalam tas jinjingku. Kunci itu masih ada di sana. Dingin dan keras. "Pak, putar balik," kataku tiba-tiba. "Kita ke gedung SCBD. Menara Emerald. Malam-malam begini ke kantor." "Mbak, ini sudah jam 11 malam loh, hujan badai lagi," sopir itu tanpa heran.
Iya, Pak. Tolong cepat ya, tegasku. Taksi membelah hujan, membawa aku menuju satu-satunya tempat yang terasa masuk akal saat ini. Kantor. Tempat di mana aku menghabiskan 5 tahun terakhir membangun karir, sebelum akhirnya hancur karena cinta buta. Sesampainya di lobi gedung, satpam penjaga malam yang sudah mengenalku terkejut melihat penampilanku. Bu Amara? Loh, bukannya sedang cuti nikah? Kok basah kuyup begini? Pak Asep, satpam senior itu, segera menghampiri dengan payung meski aku sudah berada di bawah atap lobi. Ada barang penting yang ketinggalan, Pak Asep. Darurat, jawabku singkat, berusaha tersenyum wajar meski bibirku gemetar. Saya boleh naik sebentar kan? Oh, silakan Bu. Tapi akses lift cuma bisa pakai kartu akses darurat kalau jam segini. Kartu Ibu ke bawah? Sial. Kartu aksesku ada di laci meja kerja yang kuncinya mungkin sudah diambil alih tim HRD karena cuti panjangku. Tapi kemudian aku ingat kunci emas dari Pak Chandra. Kunci itu memiliki chip kecil di gantungannya. Saya coba pakai kunci ini, Pak, kataku sambil menempelkan gantungan kunci pemberian Pak Chandra ke sensor gerbang. Bip. Lampu hijau menyala. Pak Asep melongo. Wah, itu akses level direksi, Bu. Hebat Bu Amara. Aku tidak menjawab, langsung bergegas menuju lift. Jantungku berpacu lebih cepat daripada lift yang membawaku naik ke lantai 30. Lantai paling atas. Tempat gudang arsip lama yang konon angker dan tak pernah dipakai. Keluar dari lift, lorong gelap menyambutku. Hanya lampu darurat remang-remang yang menyala. Suara guru menggelegar di luar, membuat suasana semakin mencekam. Aku berjalan menuju pintu di ujung lorong sesuai nomor dikunci. Pintu kayu jati tua yang kokoh. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan anak kunci emas itu ke lubangnya. Klik. Pintu terbuka. Aku meraba dinding mencari saklar lampu. Saat lampu menyala, mataku terbelalak. Ini bukan gudang arsip berdebu seperti yang kubayangkan. Ruangan ini adalah kantor pribadi yang sangat mewah. Dindingnya dilapisi kaca kedap suara dengan pemandangan City Lights Jakarta yang basah oleh hujan. Ada sofa kulit empuk, meja kerja dari kayu mahoni mengkilap, dan sebuah pantry kecil lengkap dengan mesin kopi canggih. Tidak ada debu sedikit pun. Udaranya harum aromaterapi sandalwood yang menenangkan. Di atas meja kerja, tergeletak sebuah laptop keluaran terbaru yang masih di dalam kotaknya, dan sebuah amplop putih dengan namaku tertulis di sana. Untuk Amara. Aku berjalan mendekat, kakiku terasa berat melangkah di atas karpet tebal yang lembut. Aku membuka amplop itu. Surat tulisan tangan dari Pak Chandra. Amara, jika kamu membaca surat ini, artinya insting saya benar. Sesuatu yang buruk telah terjadi, dan kamu membutuhkan tempat untuk kembali berdiri. Saya tahu tentang taruhan itu. Saya mendengarnya di ruang ganti klub golf, saat Lukman membual kepada teman-temannya sebulan sebelum pernikahan kalian. Maafkan saya karena tidak memberitahumu secara langsung. Sebagai atasan, saya terikat etika, dan sebagai orang luar, saya tahu cinta seringkali membuat orang tuli terhadap peringatan. Tapi saya tidak bisa membiarkan aset terbaik perusahaan hancur. Ruangan ini adalah bekas kantor pribadi pendiri perusahaan yang sudah lama ditutup. Saya sudah merenovasinya diam-diam untukmu. Di laptop ini, ada data-data strategis perusahaan yang selama ini tidak bisa diakses oleh level manager, termasuk kejanggalan laporan keuangan divisi yang dipimpin Lukman. Saya mengangkatmu sebagai kepala divisi strategi baru secara informal mulai malam ini. Surat resmi akan menyusul saat kamu siap. Keringkan air matamu. Mandi di kamar mandi dalam ruangan ini, ada baju ganti di lemari. Tidurlah yang nyenyak. Besok pagi, tunjukkan pada mereka siapa Amara yang sebenarnya. Saya tahu potensimu lebih dari sekadar istri Lukman. Chandra. Aku terduduk di kursi kerja empuk itu, mendekap surat tersebut di dada. Air mataku kembali tumpah, tapi kali ini bukan karena sedih. Ini air mata kelegaan. Air mata haru karena ternyata masih ada orang yang menghargaiku. Pak Chandra, sosok yang selama ini kuanggap atasan yang kaku, ternyata menyelamatkan hidupku. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela yang gelap. Rambut lepek, mata bengkak, baju basah. Menyedihkan. Tapi kemudian mataku beralih ke tumpukan berkas di samping laptop.
Laporan keuangan Lukman. Perlahan, sudut bibirku terangkat. Senyum kecil yang dingin muncul di wajahku. Aku beranjak menuju kamar mandi yang ada di sudut ruangan. Air hangat dari shower membasuh semua kotoran dan kelelahan dari tubuhku. Di lemari, aku menemukan setelan blazer hitam yang potongannya sangat tegas dan elegan. Jauh lebih mahal dari pakaian kerjaku biasanya. Ukurannya pas di badanku. Malam itu, di tengah badai Jakarta, di lantai 30 gedung pencakar langit, Amara yang lama telah mati. Amara yang naif dan memuja cinta sudah lenyap bersama air hujan yang mengalir ke selokan. Aku membuka laptop baru itu. Cahaya layarnya menyinari wajahku. Jemariku mulai menari di atas keyboard, menelusuri data, mencari celah, menyusun rencana. Lukman pikir dia sudah menang dengan uang 100 juta itu? Dia salah besar. Dia baru saja mempertaruhkan seluruh karir dan hidupnya. Dan kali ini, bandarnya adalah aku. Besok pagi, kantor akan gempar. Janda, yang dia campakkan di Bali akan kembali. Bukan untuk memohon rujuk, tapi untuk mengambil alih segalanya. Pagi itu, lobi gedung Menara Emerald di kawasan SCBD terasa lebih sibuk dari biasanya. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah terburu-buru, kopi di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya. Biasanya, aku adalah salah satu dari mereka, wanita dengan kemeja rapi yang membosankan, rambut diikat kuda seadanya, dan wajah menunduk menghindari kontak mata karena takut ditegur atasan. Tapi hari ini, semuanya berbeda. Aku melangkah keluar dari lift khusus yang aksesnya kudapat dari kunci emas Pak Chandra. Bunyi hak sepatu stiletto baruku yang menghantam lantai marmer terdengar begitu tegas, berirama, tak-tak-tak, seolah menabuh genderang perang. Aku mengenakan blazer hitam berpotongan asimetris yang kutemukan di lemari, kantor rahasia, itu, dipadukan dengan celana bahan yang memeluk kaki jenjangku dengan sempurna. Rambutku yang dulu panjang dan sering kusut karena tidak sempat disisir. Semalam nekat kupotong sendiri di depan cermin kamar mandi kantor menjadi gaya bob tajam yang membingkai wajahku dengan kesan fierce dan modern. Saat aku melintasi meja resepsionis, dua staf wanita yang biasanya cuek padaku langsung terdiam. Mulut mereka sedikit terbuka. "Selamat pagi, Mbak Dini, Mbak Sasa," sapaku ramah, namun dengan nada dingin yang terukur. "Pagi, Bu Amara," jawab Dini tergagap. Matanya menyapu penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Ibu terlihat beda sekali." "Terima kasih. Hidup baru, penampilan baru," jawabku singkat sambil terus berjalan menuju pintu kaca divisi kami. Begitu aku mendorong pintu kaca itu, suasana kantor yang tadinya riuh rendah oleh suara obrolan pagi mendadak senyap. Hening. Seolah ada malaikat maut yang baru saja lewat. Aku tahu kenapa. Gosip pasti sudah menyebar lebih cepat daripada virus. Istri Lukman yang sakit dan pulang duluan dari bulan madu. Dalam kamus perkantoran, itu adalah kode halus untuk ditinggalkan, atau bermasalah. Aku berjalan tegak menuju meja kerjaku yang lama. Di sudut ruangan, aku melihat gerombolan, geng taruhan, itu. Ada Rian, Doni, dan tentu saja, Lukman. Mereka sedang tertawa-tawa sambil memegang gelas kopi mahal. Saat melihatku, tawa mereka mati seketika. Wajah Lukman pucat pasi. Matanya melotot seolah melihat hantu. Dia mungkin mengira aku masih menangis di pojokan kamar hotel murah di Bali, atau pulang ke rumah orang tuaku di kampung untuk mengadu nasib. Dia tidak pernah menyangka aku akan muncul di kantor tepat waktu, jam 8 pagi, dengan penampilan yang jauh lebih mahal daripada wanita simpanan manapun yang pernah dia kencani. "Amara?" Lukman akhirnya bersuara. Suaranya terdengar canggung. Dia melangkah mendekatiku, mencoba memasang topeng, suami prihatin, di depan karyawan lain yang belum tahu kebusukannya. "Sayang kamu kok masuk? Bukannya kamu masih sakit? Kenapa nggak istirahat di rumah?" Aku menatapnya. Dulu, tatapan mata coklat itu bisa meluluhkanku. Sekarang, aku hanya melihat seorang penipu murahan. "Sakit?" ulangku dengan suara yang cukup keras agar satu ruangan bisa mendengar. "Oh, maksudmu, sakit? Karena ditinggal sendirian di resor tanpa uang sepeser pun sementara suaminya kabur? Untungnya obatnya manjur. Mas, obatnya adalah sadar diri."
Bisik-bisik mulai terdengar di sekeliling kami. Wajah Lukman memerah pada menahan marah dan malu. Dia meremas gelas kopinya. "Kita bicara di ruangan saya," desisnya pelan, mencengkram lenganku. Aku menepis tangannya dengan kasar. "Maaf, Pak Lukman. Sebentar lagi rapat mingguan dimulai. Saya harus menyiapkan materi. Dan tolong, jangan sentuh karyawan sembarangan. Itu pelecehan." Aku berjalan melewatinya, menuju kursi di barisan depan ruang rapat, tempat yang biasanya diduduki oleh manajer senior. Lukman terpaku di tempatnya, sementara Rian dan Doni saling berbisik panik. 10 menit kemudian, ruang rapat penuh. Pak Wijaya, CEO kami, belum datang, jadi rapat dipimpin oleh Lukman sebagai manajer operasional. Dia berdiri di depan proyektor, tapi konsentrasinya jelas buyar. Dia terus-menerus melirik ke arahku. Aku duduk dengan tenang, membuka laptop baruku, laptop super tipis yang membuat laptop inventaris kantor milik karyawan lain terlihat seperti barang rongsokan. "Baik, kita mulai." Lukman berdeham, mencoba menguasai keadaan. "Laporan minggu ini fokus pada efisiensi anggaran kuartal ketiga. Seperti yang kalian lihat di grafik." Lukman menjelaskan angka-angka di layar. Semuanya tampak normal bagi mata awam. Tapi aku tahu kebiasaannya. Dia suka memanipulasi pos pengeluaran, lain-lain, untuk menutupi biaya entertainment pribadinya. Karaoke, makan mewah, dan mungkin uang taruhan itu. "Tunggu sebentar, Pak Lukman," potongku tiba-tiba saat dia membahas halaman neraca laba rugi. Semua mata tertuju padaku. Biasanya, Amara adalah peserta rapat yang paling diam, hanya bicara jika ditanya, dan selalu setuju dengan keputusan suami. "Ya, Amara, ada pertanyaan?" "Kalau tidak penting, nanti saja," jawab Lukman ketus, berusaha meremehkanku. Aku berdiri, menyambungkan kabel HDMI cadangan ke laptopku, lalu dengan sigap mengambil alih layar kedua di ruang rapat tanpa permisi. "Ini sangat penting. Saya melihat ada ketidakcocokan data di presentasi Bapak dengan data real-time dari sistem pusat." Layar kedua menyala, menampilkan tabel perbandingan yang sudah kusiapkan semalam suntuk di kantor rahasia. Di laporan Bapak, tertulis biaya operasional pemasaran naik 20% karena kenaikan harga vendor, jelasku dengan suara lantang dan jernih. Tapi data yang saya tarik langsung dari server, menunjukkan bahwa vendor justru memberikan diskon 10% bulan lalu. Jadi ada selisih sekitar 50 juta rupiah di sini. Kemana uang itu larinya, Pak? Suasana ruang rapat menegang. Pak Chandra, yang duduk di pojok belakang sebagai pengamat, tersenyum tipis. Sangat tipis hingga hampir tak terlihat. Lukman gagap. Itu ada biaya tak terduga. Kamu nggak ngerti detail lapangan, Amara? Jangan sok tahu. "Oh, saya mengerti sekali," balasku tajam. "Saya juga menemukan ada pengeluaran sebesar 100 juta rupiah yang dicatat sebagai insentif tim khusus, tepat di tanggal pernikahan kita. Anehnya, tidak ada tim yang merasa menerima insentif itu. Apa mungkin insentif itu masuk ke kantong pribadi untuk membayar taruhan?" Kata taruhan menggantung di udara seperti bom waktu. Rian dan Doni langsung menunduk. Wajah mereka pucat. Karyawan lain mulai kasak kusuk. "Cukup," bentak Lukman, memukul meja. "Amara, kamu ini istri saya, kenapa kamu menjatuhkan saya di depan umum? Kita bisa bicara di rumah." "Di sini saya bukan istri Anda, Pak Lukman," jawabku dingin, menatap matanya tanpa rasa takut sedikit pun. "Di sini saya adalah kepala divisi strategi baru yang ditunjuk langsung oleh direksi untuk mengaudit efisiensi perusahaan. Dan temuan saya mengatakan, kinerja Bapak sangat tidak efisien dan penuh kecurangan." Lukman ternganga. Dia tidak tahu menahu soal jabatan baruku. Memang belum diumumkan secara resmi lewat email, tapi surat penunjukan yang ditandatangani Pak Chandra sudah ada di tasku. "Divisi strategi baru? Ngawur kamu," cibir Lukman. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Pak Wijaya, sang CEO, masuk dengan wajah sumringah, diikuti oleh sekretarisnya. "Selamat pagi semua," sapa Pak Wijaya. "Ah, saya lihat Amara sudah mulai bekerja. Bagus sekali. Saya baru saja mau mengumumkan. Mulai hari ini,
Amara akan memimpin divisi khusus untuk restrukturisasi strategi kita. Semua laporan keuangan divisi harus melalui persetujuan dia sebelum sampai ke meja saya. Termasuk divisimu, Lukman. Rahang Lukman jatuh. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi abu-abu. Dia menatapku tak percaya. Aku hanya tersenyum miring, lalu duduk kembali dengan anggun. Silakan dilanjutkan presentasinya, Pak Lukman, kataku santai. Tapi tolong diperbaiki dulu angkanya. Saya tidak menoleransi kesalahan hitung sepeser pun. Sisa rapat itu berlangsung sangat menyiksa bagi Lukman. Dia berkeringat dingin, bicaranya berantakan, dan dia tidak berani menatap mataku lagi. Sementara itu, karyawan lain mulai memandangku dengan tatapan berbeda. Bukan lagi tatapan kasihan pada istri yang patuh, melainkan tatapan segan dan takut. Saat rapat selesai dan semua orang bubar, Lukman menahanku di pintu. Cengkeramannya kuat di lenganku. Apa maumu? Hah? Desisnya di telingaku, napasnya bau rokok dan ketakutan. Kamu mau menghancurkan aku? Aku menepis tangannya lagi, kali ini sambil menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Menghancurkanmu? Tidak, Mas. Aku cuma mau mengambil kembali harga diriku yang kamu gadaikan seharga 100 juta. Dan ini baru permulaan. Aku melenggang pergi meninggalkan dia yang berdiri gemetar di ambang pintu. Dadaku bergemuruh kencang, campuran antara adrenalin dan rasa sakit yang belum sembuh. Tapi rasa puas melihat wajah ketakutannya sedikit mengobati luka hatiku. Sang janda yang dia hina sudah kembali, dan dia tidak datang untuk bermain-main. AC di ruang rapat utama lantai 15 terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja, karena ketegangan yang mencekam di udara. Hari ini adalah hari penentuan proyek besar, Proyek Nusantara, sebuah tender senilai miliaran rupiah yang akan menentukan nasib perusahaan tahun depan. Klien besar dari perusahaan multinasional akan datang 1 jam lagi untuk melihat presentasi akhir. Sejak kejadian di rapat pagi minggu lalu, Lukman melancarkan perang dingin secara terbuka. Dia tidak lagi menegurku, bahkan untuk urusan pekerjaan. Dia menginstruksikan timnya untuk mempersulit akses dataku. Jika aku meminta berkas A, mereka akan memberikan berkas B, atau beralasan server sedang down. Taktik kekanak-kanakan yang basi. Tapi kali ini, dia melangkah terlalu jauh. Aku duduk di mejaku di ruang arsip yang kini sudah sepenuhnya menjadi kantor pribadiku. Jarum jam menunjukkan pukul 9. Presentasi dimulai pukul 10. Seharusnya, data vendor dan analisis biaya dari tim Lukman sudah masuk ke emailku sejak kemarin sore untuk digabungkan ke dalam materi presentasi utama yang akan kubawakan di depan Pak Wijaya dan klien. Tapi, kotak masuk emailku kosong melompong. Ponselku berdering. Nama Lukman muncul di layar. Aku mengangkatnya dan menekan tombol loudspeaker. Data vendor mana, Mas? Saya butuh sekarang untuk finalisasi, tanyaku tanpa basa-basi. Suara Lukman terdengar santai, dibuat-buat ramah tapi penuh racun. Aduh, sorry banget, Amara. Anak buahku teledor. Harddisk eksternal yang nyimpen data vendor itu korup mendadak pagi ini. Teknisi lagi coba perbaiki, tapi kayaknya nggak bakal keburu buat presentasi jam 10. Aku mengepalkan tangan. Korupt? Alasan klasik. Dia sengaja menyembunyikan data itu supaya aku tampil dengan tangan kosong di depan klien. Tanpa data vendor, strategi harga yang kususun tidak akan punya dasar yang kuat. Aku akan terlihat bodoh, tidak siap, dan tidak kompeten. Itulah rencana busuknya. Dia ingin mempermalukanku di depan Pak Wijaya untuk membalas dendam kejadian minggu lalu. Terus solusinya apa menurutmu? Tanyaku, memancingnya. Ya gimana ya? Lukman terkekeh pelan. Mungkin kamu harus bilang ke Pak Wijaya kalau kamu belum siap. Biar aku saja yang handle presentasinya. Aku masih punya data cadangan manual di buku catatanku, walau nggak lengkap, setidaknya bisa menyelamatkan muka perusahaan. Daripada kamu maju terus hancur lebur. Jadi itu maunya. Dia ingin tampil sebagai pahlawan di detik terakhir, dan membuatku terlihat tidak becus. Simpan saja tawaranmu, Mas. Aku akan urus sendiri, tutupku lalu mematikan sambungan telepon. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang memburu. Marah tidak akan menyelesaikan masalah.
Aku harus berpikir taktis. Lukman lupa siapa mentorku. Dia lupa siapa yang memberiku akses ke ruangan ini. Aku membuka laci meja kerjaku. Di sana ada sebuah flash disk kecil berwarna perak yang diberikan Pak Chandra 2 hari lalu. Lukman itu licik, tapi dia tidak teliti, kata Pak Chandra saat itu. Dia menyimpan semua file kerjanya di cloud perusahaan, tapi dia tidak tahu kalau saya punya akses mirror ke semua drive manager. Ini salinan semua data yang dia kerjakan sebulan terakhir, termasuk data vendor asli yang belum dia markup harganya. Aku tersenyum. Terima kasih, Pak Chandra. Dengan cepat, aku mencolokkan flash disk itu ke laptop. File-file bermunculan. Data vendor, daftar harga asli, riwayat negosiasi, semuanya lengkap. Bahkan lebih lengkap dari yang seharusnya dia berikan padaku. Aku melihat ada selisih harga yang fantastis antara harga asli vendor dengan harga yang dia ajukan ke perusahaan. Lukman bukan hanya ingin menyabotaseku, dia juga sedang mencoba merampok perusahaan lewat proyek ini. 1 jam berlalu dengan cepat. Aku sibuk menyusun ulang slide presentasi, memasukkan data-data haram yang kutemukan, dan membuat skenario serangan balik yang mematikan. Pukul 9.55, aku melangkah masuk ke ruang rapat utama. Ruangan itu megah, dengan meja oval panjang dari kayu jati. Pak Wijaya duduk di ujung, diapit oleh 2 perwakilan klien asing yang tampak serius. Lukman duduk di sisi kanan, tersenyum pongah sambil memainkan pulpennya. Dia menatapku dengan pandangan mengejek, seolah berkata, "Mampus lu, nggak punya data kan?" "Baik, kita mulai saja," kata Pak Wijaya. "Amara, silakan presentasikan strategi kita untuk proyek Nusantara." Aku berdiri, berjalan dengan tenang ke podium. Aku menyambungkan laptopku. "Selamat pagi Pak Wijaya, dan bapak-bapak sekalian," sapaku percaya diri. "Hari ini saya akan memaparkan strategi yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga transparan." Aku melirik Lukman. Senyumnya mulai luntur saat melihat betapa tenangnya aku. Slide pertama muncul. Judul yang tegas. Lalu slide kedua, analisis pasar. Masih standar. Lukman tampak kembali rileks. Mungkin mengira aku hanya membual dengan data umum. "Dan untuk struktur biaya," kataku sambil menekan tombol next, "kita mengalami kendala teknis pagi ini di mana data dari divisi operasional dikabarkan hilang." Lukman langsung menyela, berpura-pura prihatin. "Betul, Pak Wijaya. Maaf sekali, tim saya mengalami masalah hardware. Jadi mungkin data Amara tidak lengkap. Kalau Bapak izinkan, saya bisa bantu jelaskan secara lisan estimasinya." "Tidak perlu, Pak Lukman," potongku tajam. "Untungnya, sistem backup otomatis perusahaan kita bekerja sangat baik. Saya berhasil memulihkan data asli vendor tepat waktu." Wajah Lukman berubah menjadi seputih kertas. Layar proyektor menampilkan tabel besar. Di kolom kiri tertulis, harga pengajuan operasional, angka yang dibuat Lukman, dan di kolom kanan tertulis, harga asli vendor potensi penghematan. Angka di kolom kiri jauh lebih besar, bengkak hampir 40%. "Seperti yang Bapak lihat," jelasku sambil menunjuk layar dengan laser pointer, "jika kita menggunakan vendor pilihan Pak Lukman dengan harga yang diajukan sebelumnya, margin keuntungan kita hanya 15%. Tapi, setelah saya telusuri langsung ke vendor utama, data yang katanya hilang itu, ternyata harga aslinya jauh lebih rendah. Dengan strategi efisiensi ini, kita bisa menekan biaya hingga 30% dan memberikan penawaran paling kompetitif bagi klien kita hari ini." Klien asing itu mengangguk-angguk antusias, berbisik satu sama lain dengan nada kagum. "Very impressive cost reduction," kata salah satu dari mereka. Pak Wijaya menatap layar dengan mata menyipit, lalu beralih menatap Lukman yang kini keringat dinginnya sudah membasahi kerah kemeja. Pak Wijaya bukan orang bodoh. Dia direktur yang sudah makan asam garam. Dia langsung paham apa arti selisih angka itu. Itu bukan sekadar inefisiensi, itu indikasi korupsi. "Lukman," suara Pak Wijaya terdengar rendah tapi berat, membuat seisi ruangan merinding. "Bisa kamu jelaskan kenapa selisih angkanya begitu besar? Dan kenapa data sepenting ini kamu bilang hilang?" Lukman tergagap parah. Itu mungkin salah input, Pak. Atau data lama. Saya harus cek lagi." "Cek lagi nanti,"
potong Pak Wijaya tegas. Setelah rapat ini, temui saya di ruangan saya. Bersama HRD. Kata HRD adalah lonceng kematian bagi karir siapapun di perusahaan ini. Lukman tertunduk lemas, bahunya merosot. Dia hancur. Di depan klien, di depan atasan, dan yang paling menyakitkan baginya, di depan istri yang dia remehkan. Aku melanjutkan presentasi dengan lancar tanpa hambatan. Setiap argumenku didukung data yang valid. Klien sangat puas dan langsung menandatangani letter of intent, LOI, di tempat. Saat rapat selesai dan semua orang bersalaman, Pak Wijaya menghampiriku. Kerja bagus, Amara. Sangat brilian. Kamu menyelamatkan kita dari kerugian besar. Terima kasih, Pak, jawabku sopan. Aku membereskan laptopku. Lukman masih duduk terpaku di kursinya, seperti patung. Ruangan sudah sepi, hanya tinggal kami berdua. Aku berjalan mendekatinya, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Data tidak pernah berbohong, Mas. Yang berbohong itu cuma kamu. Oh ya, siap-siap saja. Audit menyeluruh akan dimulai besok. Saran aku, jual mobil sport kamu buat nyicil ganti rugi ke perusahaan. Siapa tahu hukumannya bisa diringankan. Lukman menatapku dengan mata merah berair, penuh kebencian dan keputusasaan. Kamu iblis, Amara. Aku tersenyum manis. Senyum paling manis yang pernah kuberikan padanya sejak bulan madu bencana itu. Aku bukan iblis, Mas. Aku cuma istri yang belajar dari suaminya. Kamu yang mengajariku cara bermain kotor, kan? Sekarang nikmati permainannya. Aku berbalik dan melangkah keluar ruang rapat. Udara di luar terasa begitu segar. Perang dingin ini dimenangkan olehku, telak tanpa balas. Tapi aku tahu, Lukman yang terdesak akan semakin nekat. Binatang buas paling berbahaya adalah saat dia terluka. Aku harus tetap waspada. Babak selanjutnya mungkin akan melibatkan hal-hal di luar pekerjaan, dan aku harus siap. Jam dinding digital di sudut layar laptopku menunjukkan pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Kantor pusat di Menara Emerald SCBD sudah sunyi senyap. Lampu-lampu utama di lorong koridor sudah dipadamkan, menyisakan lampu darurat yang temaram. Biasanya, berada sendirian di lantai 30 gedung pencakar langit setinggi ini akan membuat bulu kuduk merinding. Namun, malam ini terasa berbeda. Kesunyian ini bukan menakutkan, melainkan menenangkan. Seperti pelukan dingin yang memberi ruang bagi otakku untuk bernapas setelah seharian bertarung dengan angka-angka dan intrik politik kantor. Aku meregangkan tubuh di kursi kerja kulit yang empuk di dalam kantor rahasia ini. Tulang punggungku berbunyi pelan. Di hadapanku, kaca jendela besar menampilkan pemandangan yang selalu berhasil menghipnotisku. City Lights Jakarta. Ribuan lampu dari gedung-gedung bertingkat, lampu merah kendaraan yang mengular di jalan layang nontol Antasari yang terlihat kejauhan. Semuanya berkelap-kelip seperti hamparan berlian yang ditabur di atas kain beludru hitam. Indah, tapi juga sepi. Sudah seminggu berlalu sejak aku mempermalukan Lukman di depan klien dan Pak Wijaya. Seminggu itu pula aku bekerja seperti orang gila. Aku membenahi sistem, memotong anggaran yang tidak perlu, dan membongkar satu persatu borok manajemen lama yang ditinggalkan Lukman. Aku menjadi mesin kerja yang efisien, dingin, dan tak tersentuh. Tapi malam ini, saat adrenalin pekerjaan mulai surut, rasa lelah itu datang menghantam. Bukan lelah fisik, tapi lelah hati. Aku teringat masa-masa pacaran dengan Lukman. Dulu, jika aku lembur, dia akan menunggu di lobi atau video call untuk menemaniku. Sekarang aku sadar, semua itu hanya taktik. Dia melakukannya bukan karena peduli, tapi untuk memastikan aku tidak menemukan kebocoran dana yang dia buat. Betapa bodohnya aku dulu. Cinta benar-benar membuatku buta, tuli, dan kehilangan logika. Tok, tok, tok. Suara ketukan halus di pintu membuyarkan lamunanku. Jantungku melonjak kaget. Siapa yang masih ada di kantor jam segini? Satpam biasanya tidak naik ke lantai ini kecuali ada alarm berbunyi. Pintu terbuka perlahan. Sosok tegap dengan kemeja lengan panjang yang digulung, hingga siku muncul di ambang pintu. Pak Chandra. Dia menenteng dua kantong plastik putih yang mengeluarkan aroma sedap. Maaf, saya mengganggu kepala divisi strategi yang sedang merenung,
Tanyanya dengan senyum hangat, jauh dari kesan direktur yang kaku. Aku buru-buru merapikan rambutku yang sedikit berantakan. Pak Chandra, Bapak belum pulang? Ini sudah hampir jam 11 malam. Chandra terkekeh pelan sambil masuk dan meletakkan kantong plastik itu di meja tamuku. Saya baru selesai conference call dengan investor dari New York. Saat lewat lorong, saya lihat ada cahaya dari celah pintu ruangan ini. Saya pikir hantu penunggu gedung, ternyata hantu cantik yang gila kerja. Wajahku terasa memanas mendengar pujian itu. Bapak bisa saja. Saya cuma menyelesaikan analisis pasar untuk kuartal depan. Tanggung kalau ditinggal. Kerja keras itu bagus, Amara, tapi tubuhmu butuh bensin, kata Chandra sambil membuka bungkusan itu. Aroma bawang goreng dan bumbu rempah langsung memenuhi ruangan ber-AC yang dingin itu. Nasi goreng kambing kebon sirih. Saya titip OB beli tadi sebelum dia pulang. Masih hangat. Perutku langsung berbunyi nyaring, mengkhianati gengsiku. Aku baru sadar kalau aku belum makan malam. Chandra tertawa renyah mendengar bunyi perutku. Ayo makan. Jangan sampai kamu sakit. Kalau kamu sakit, siapa yang akan menyelamatkan perusahaan ini dari kekacauan yang dibuat mantan suamimu? Candanya. Kata, mantan suami, terasa menusuk. Tapi anehnya, tidak sepedih dulu saat diucapkan oleh Chandra. Kami duduk berhadapan di sofa. Chandra membuka kotak styrofoam itu dan menyodorkan sendok plastik padaku. Terima kasih, Pak, ucapku tulus. Suapan pertama nasi goreng itu terasa seperti surga. Pedas, gurih, dan hangat menjalar ke seluruh tubuh. Kami makan dalam diam selama beberapa menit, menikmati pemandangan Jakarta malam hari. Chandra tidak memburuku dengan pertanyaan soal pekerjaan. Dia hanya makan dengan santai, sesekali menyesap air mineral botolan. Amara, panggilnya tiba-tiba setelah makanannya habis setengah. Ya, Pak. Chandra meletakkan sendoknya. Tatapannya berubah serius, menatap lurus ke mataku. Ada sorot penyesalan yang mendalam di sana. Saya ingin minta maaf secara langsung. Soal surat itu, dan soal saya yang tidak mencegah pernikahanmu. Aku berhenti mengunyah. Aku meletakkan kotak makananku di meja. Bapak sudah minta maaf di surat itu. Dan Bapak sudah memberikan saya kesempatan kedua dengan pekerjaan ini. Itu lebih dari cukup. Tidak, itu tidak cukup, potong Chandra pelan. Dia menghela napas panjang, lalu memandang keluar jendela. Saya tahu soal taruhan brengsek itu sebulan sebelum kalian menikah. Saya dengar Lukman tertawa-tawa dengan Rian di toilet eksekutif klub, saat saya sedang mencuci tangan di wastafel dalam bilik. Mereka tidak tahu saya ada di sana. Tanganku mengepal di atas lutut. Mendengar detail itu membuat luka lamaku berdenyut lagi. Kenapa Bapak tidak memberitahu saya saat itu juga? Tanyaku lirih. Kalau Bapak memberitahu saya tidak perlu membuang uang tabungan orang tua saya untuk resepsi. Saya tidak perlu merasa sehina ini di Bali. Chandra menatapku lagi, matanya redup. Saya pengecut, Amara. Waktu itu, saya berpikir, siapa saya? Saya cuma atasanmu. Kalau saya tiba-tiba datang dan bilang calon suamimu itu penipu, kamu pasti tidak akan percaya. Kamu sedang jatuh cinta setengah mati. Kamu akan mengira saya cemburu atau ingin merusak kebahagiaanmu. Posisi saya serba salah. Cemburu? Aku mengernyitkan dahi. Chandra tersenyum pahit. Ya, karena sejujurnya, saya mengagumimu bukan hanya sebagai karyawan. Sejak kamu presentasi proyek 3 tahun lalu, saat kamu masih staf junior, saya sudah melihat sesuatu yang beda darimu. Ketulusanmu, kecerdasanmu, dan caramu tersenyum saat berhasil memecahkan masalah. Itu menarik perhatian saya. Aku tertegun. Jantungku berdegup kencang, kali ini bukan karena takut. Pak Chandra, direktur keuangan yang digilai banyak karyawati karena status duda keren dan kekayaannya, ternyata memperhatikanku selama ini, tapi saya sadar diri. Saya duda anak satu, usia saya jauh di atasmu. Dan kamu terlihat bahagia dengan Lukman. Jadi saya memilih diam. Saya pikir, mungkin Lukman akan berubah setelah menikah. Mungkin dia benar-benar mencintaimu. Tapi saat saya tahu dia meninggalkanmu di Bali, rasanya saya ingin terbang ke sana dan menghajarnya saat itu juga.
Kata-kata Chandra begitu jujur dan terbuka. Tidak ada nada gombalan murahan seperti yang sering Lukman lakukan. Ini pengakuan seorang pria dewasa yang matang. Pak Chandra, aku kehabisan kata-kata. Jangan salah paham, Amara. Saya mengatakan ini bukan untuk membebanimu atau memintamu membalas perasaan saya sekarang. Kamu baru saja terluka. Halaman lukamu masih basah. Saya cuma ingin kamu tahu bahwa kamu berharga. Kamu bukan sekadar objek taruhan 100 juta. Di mata saya, kamu tak ternilai. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata haru karena merasa dimanusiakan kembali. Setelah dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Lukman yang menganggapku sampah, kini ada seseorang yang melihatku sebagai berlian. Chandra mengulurkan tangannya, ragu-ragu sejenak, lalu dengan lembut menghapus air mata di pipiku dengan ibu jarinya. Sentuhannya hangat dan kasar, tangan seorang pekerja keras. Sudah, jangan menangis. Nanti nasi gorengnya asin. Candanya lembut mencoba mencairkan suasana. Aku tertawa kecil di sela isak tangis. Bapak bisa aja. Gimana kalau kita cari udara segar? Makan di sini sumpek. Di seberang gedung ada tukang skoteng yang enak banget. Kamu mau? Tawarnya. Aku mengangguk. Mau, Pak. Tapi, saya boleh ganti sepatu dulu? Kaki saya lecet pakai heels seharian. Pakai sandal jepit juga boleh. Malam ini kita bukan direktur dan manajer. Cuma Chandra dan Amara. Malam itu, kami duduk di bangku plastik pinggir jalan di dekat pangkalan ojek SCBD. Aku sudah mengganti blazer mahalku dengan kardigan rajut yang kusimpan di laci, dan memakai sandal hotel. Chandra juga sudah melepas dasinya. Kami menyeruput skoteng hangat di tengah hiruk pikuk Jakarta yang mulai sepi. Tidak ada pembicaraan soal target perusahaan, soal saham, atau soal Lukman. Kami bicara soal hal-hal remeh. Soal Chandra yang ternyata hobi memelihara ikan koi, soal aku yang suka nonton drama Korea tapi gengsi mengakuinya, soal anak perempuannya yang sedang kuliah di luar negeri. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, sambil mendengarkan pengamen jalanan menyanyikan lagu Yogyakarta, milik Club Project dengan gitar yang sumbang, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa aman. Enak kan? Tanya Chandra sambil menunjuk mangkuk skotengku. Enak banget, Pak. Lebih enak daripada kaktail mahal di Bali, jawabku jujur. Chandra menatapku lekat. Bali hanyalah tempat, Amara. Yang membuat kenangan itu indah atau buruk adalah orangnya. Suatu hari nanti, kita akan buat kenangan baru di sana yang akan menghapus mimpi burukmu. Saya janji. Janji itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa aku mempercayainya. Berbeda dengan janji manis Lukman yang penuh gula tapi beracun, janji Chandra terdengar kokoh seperti beton. Saat kami kembali ke gedung untuk mengambil mobil, aku melihat bayangan kami di kaca lobi. Seorang pria tegap dan seorang wanita yang mulai tersenyum lagi. Aku sadar, Lukman mungkin telah merenggut masa laluku dan menghancurkan impian pernikahanku, tapi dia tidak bisa mengambil masa depanku. Malam itu, aku pulang ke apartemen baruku, unit studio yang kusewa di dekat kantor agar tidak perlu kembali ke apartemen lama penuh kenangan buruk, dengan hati yang jauh lebih ringan. Bunga harapan itu mulai tumbuh lagi, bukan di taman yang indah, tapi di antara tumpukan berkas dan kerasnya beton Jakarta. Dan kali ini, aku akan merawatnya dengan hati-hati. Namun, kedamaian malam ini hanyalah jeda sebelum badai sesungguhnya. Karena besok adalah pesta ulang tahun perusahaan. Panggung sandiwara terbesar akan digelar, dan aku sudah menyiapkan skenario kejutan untuk Lukman yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Ballroom Hotel Ritz-Carlton Jakarta malam itu disulap menjadi lautan kemewahan. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke segala penjuru. Bunga-bunga segar yang didatangkan langsung dari Belanda menghiasi setiap meja bundar yang dilapisi taplak sutra putih. Para pelayan berseragam rapi berlalu lalang membawa nampan berisi canape dan gelas-gelas champagne. Ini adalah malam pesta ulang tahun ke-25 perusahaan, acara paling bergengsi tahun ini di mana semua pemangku kepentingan berkumpul. Dewan direksi, komisaris, investor asing, mitra bisnis, dan tentu saja, seluruh karyawan. Suasana dipenuhi gelak tawa sopan, denting gelas, dan aroma parfum mahal yang bercampur aduk.
Aku berdiri di depan cermin besar di kamar mandi lobi hotel, menatap pantulan diriku. Malam ini, aku tidak memakai warna hitam atau warna pastel lembut yang dulu disukai Lukman. Malam ini, aku mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang menyala, terbuat dari bahan satin sutra yang jatuh sempurna membalut tubuhku. Potongannya sederhana namun elegan, dengan belahan di kaki yang cukup tinggi untuk menunjukkan sedikit keberanian, dan punggung terbuka yang memperlihatkan kulitku yang kini terawat. Di leherku melingkar kalung berlian sederhana, hadiah dari ibu yang dia simpan bertahun-tahun untuk hari kemenanganku. Dan hari ini adalah harinya. Riasan wajahku bold, lipstik merah tua, eyeliner tajam, dan rambut bob yang ditata slek. Aku bukan lagi Amara si itik buruk rupa yang bisa diinjak-injak. Aku adalah angsa yang siap mematuk siapa saja yang mengganggunya. Aku menarik napas panjang, menegakkan bahu, dan melangkah keluar menuju ballroom. Begitu aku memasuki ruangan, beberapa kepala menoleh. Kemudian lebih banyak lagi. Bisik-bisik mulai terdengar. Mereka mungkin tidak mengenali Amara si staf biasa di dalam balutan gaun merah ini. Tapi aku melihat Lukman. Dia berdiri di dekat meja prasmanan, memegang gelas whisky yang isinya sudah hampir habis. Penampilannya kacau. Meski memakai jas mahal, dasinya sedikit miring, rambutnya agak berantakan, dan kantung matanya terlihat jelas meski di bawah lampu remang. Seminggu terakhir ini adalah neraka baginya. Audit internal yang kupimpin menemukan banyak sekali penyimpangan. Dia belum dipecat. Prosesnya butuh waktu dan bukti legal yang kuat agar dia tidak bisa menuntut balik, tapi posisinya sudah dibekukan. Akses keuangannya diputus, dan desas-desus mengatakan dia dikejar-kejar penagih utang pinjaman online, pinjol, karena gagal bayar. Gaya hidup mewahnya yang dulu dibiayai dari uang korupsi dan kartu kredit yang gali lubang tutup lubang, kini menjadi bumerang. Aku berjalan melintasi ruangan dengan percaya diri. Beberapa rekan kerja menyapa dengan hormat, bahkan ada yang memuji penampilanku. Aku hanya tersenyum tipis. Tujuanku bukan mereka. Di sudut VIP, aku melihat Pak Wijaya sedang berbincang serius dengan seorang pria parubaya berwajah oriental yang sangat disegani. M.R. Tan, investor terbesar dari Singapura yang rumornya akan menyuntikkan dana triliunan rupiah untuk ekspansi perusahaan tahun depan. Mendapatkan perhatian M.R. Tan adalah kunci emas bagi karir siapapun di ruangan ini. Aku melihat Lukman juga menyadari keberadaan M.R. Tan. Dia merapikan jasnya dengan gugup, lalu meneguk habis whiskinya untuk mencari keberanian. Aku tahu apa yang akan dia lakukan. Dia butuh validasi. Dia butuh sekoci penyelamat. Jika dia bisa akrab dengan M.R. Tan, mungkin Pak Wijaya akan berpikir dua kali untuk memecatnya. Lukman melangkah mendekati lingkaran VIP itu dengan senyum palsu yang lebar. Aku memperlambat langkahku, mengamati dari jarak aman sambil memegang gelas jus apel yang terlihat seperti champagne. "Selamat malam, M.R. Tan," sapa Lukman dengan suara agak terlalu keras. Dia menyodorkan tangannya. "Saya Lukman, manajer operasional senior di sini. Senang sekali bisa bertemu legenda bisnis seperti Anda." M.R. Tan menoleh, menatap tangan Lukman yang terulur dengan tatapan datar. Dia tidak langsung menjabatnya. Suasana menjadi canggung. Pak Wijaya tampak tidak nyaman. "Ah, M.R. Lukman," kata M.R. Tan dengan bahasa Indonesia yang fasih namun berlogat kental. "Saya dengar nama kamu dari laporan audit yang dikirim ke saya kemarin." Wajah Lukman yang tadinya penuh harap langsung memucat. "Laporan audit?" "Ya," lanjut M.R. Tan dingin, masih tidak menjabat tangan Lukman. "Laporan tentang inefisiensi dan pembengkakan biaya yang tidak masuk akal di divisi operasional. Saya sangat concern dengan integritas manajemen level menengah di perusahaan ini. Uang saya bukan untuk dibakar demi gaya hidup manajer. Mengerti?" Kata-kata itu bagaikan tamparan keras di depan umum. Orang-orang di sekitar meja VIP terdiam, pura-pura tidak mendengar tapi telinga mereka pasti terpasang lebar. Lukman menarik tangannya kembali dengan gemetar. Dia tampak seperti tikus yang tersudut. Itu ada kesalahpahaman, Sir. Saya bisa jelaskan?" Gumam Lukman. "Tidak perlu," potong M.R. Tan. Matanya kemudian menangkap sosokku yang berdiri tak jauh dari situ. Wajahnya yang tadinya dingin langsung berubah cerah. "Ah, itu dia bintang malam ini,"
Seru MR Tan sambil berjalan melewatiku. Lukman begitu saja, seolah Lukman hanyalah pelayan yang menghalangi jalan. MR Tan menghampiriku. Ibu Amara, benar? Kepala Divisi Strategi Baru? Aku tersenyum sopan dan mengulurkan tangan. Selamat malam, MR Tan. Suatu kehormatan bagi saya. MR Tan menjabat tanganku dengan hangat dan erat. Presentasi strategi yang kamu kirimkan lewat Pak Chandra sangat brilian. Analisis datamu tajam, jujur, dan visioner. Karena analisis itulah saya memutuskan untuk menekan kontrak investasi malam ini. Saya suka orang yang bekerja dengan data, bukan dengan mulut manis. Lukman berdiri mematung di belakang MR Tan. Dia mendengar semuanya. Matanya menatapku dengan campuran rasa iri, benci, dan kehancuran yang total. Dia melihat istri yang dulu dia ceraikan karena taruhan, receh, 100 juta, kini menjadi alasan perusahaan mendapatkan investasi triliunan. Terima kasih, Sir. Itu semua berkat kerja sama tim dan bimbingan Pak Chandra serta Pak Wijaya. Jawabku merendah. Pak Chandra muncul dari kerumunan, berdiri di sampingku. Dia mengenakan tuxedo hitam yang membuatnya terlihat sangat gagah. Dia menatapku dan mengedipkan sebelah matanya sedikit. Kode bahwa rencananya berhasil. MC di panggung tiba-tiba berbicara melalui mikrofon. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya sejenak. Sekarang saatnya kita umumkan penghargaan Employee of the Year dan divisi dengan kinerja terbaik tahun ini. Lampu sorot bergerak menyapu ruangan, menciptakan ketegangan dramatis. Musik drum roll berbunyi. Pemenang tahun ini, dengan pencapaian penghematan biaya 30% dan peningkatan profitabilitas tertinggi, jatuh kepada Ibu Amara dan tim strategi baru. Tepuk tangan membahana memenuhi ballroom. Pak Wijaya dan MR Tan bertepuk tangan paling keras. Aku berjalan naik ke panggung dengan langkah anggun. Saat menerima trofi kristal itu, aku melihat ke bawah panggung. Lukman berdiri sendirian di pinggiran, terasing dari keramaian. Ponselnya bergetar. Aku bisa melihat dari atas panggung. Layarnya menyala menampilkan notifikasi pesan WhatsApp dengan huruf kapital semua dan banyak tanda seru. Bayar hutangmu anjing. Kami tahu lokasimu di Ritz-Carlton. Orang kami sudah di depan lobi. Jangan kabur atau kami buat malu di dalam. Aku tahu itu pesan dari debt collector pinjaman online ilegal. Aku tahu karena akulah yang secara anonim memberikan tip lokasi Lukman kepada mereka lewat nomor yang kusamarkan. Kejam? Mungkin. Tapi apakah setimpal dengan dia membuangku di pulau antah berantah tanpa uang? Sangat setimpal. Dari atas panggung, aku memegang mikrofon untuk memberikan pidato kemenangan. Mataku terkunci pada Lukman. Terima kasih semuanya. Suaraku bergema jernih. Pencapaian ini saya dedikasikan untuk seseorang yang pernah mengajarkan saya bahwa hidup itu keras. Seseorang yang pernah berkata bahwa saya hanya wanita bodoh yang tidak berharga. Terima kasih. Karena berkat penghinaan Anda, saya menemukan kekuatan saya yang sebenarnya. Dan untuk Anda, aku menatap lurus ke arah Lukman, semoga keberuntungan taruhan Anda masih berlaku, karena sepertinya Anda akan sangat membutuhkannya malam ini. Orang-orang bingung kepada siapa ucapan itu ditujukan, tapi Lukman tahu. Wajahnya ketakutan. Dia melihat ke arah pintu keluar ballroom. Di sana, dua orang pria berbadan besar dengan jaket kulit lusuh sedang berargumen dengan satpam, mencoba memaksa masuk sambil menunjuk-nunjuk ke arah Lukman. Lukman panik. Dia mencoba menyelinap ke arah pintu dapur, tapi langkahnya gontai. Kakinya tersandung kaki kursi, dan dia jatuh tersungkur di atas karpet merah, menumpahkan sisa minuman di meja tamu lain. Bunyi gelas pecah menghentikan tepuk tangan. Semua mata tertuju padanya. Lukman, sang pangeran SCBD, kini merangkak di lantai seperti pecundang, basah oleh minuman lengket, dikejar penagih utang, dan ditertawakan oleh nasib. Aku berdiri di podium, memeluk trofiku, menyaksikan karma bekerja dengan cara yang paling instan dan puitis. Permainan belum selesai, Lukman. Ini baru babak penghancuran mental. Babak penghancuran total masih menanti. Hujan rintik-rintik membasahi jendela kaca sebuah kafe estetik di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Suasana di dalam cukup tenang, kontras dengan gemuruh petir yang sesekali terdengar di kejauhan. Aroma biji kopi yang baru digiling menguar di udara,
bercampur dengan bau tanah basah yang menyelinap setiap kali pintu kafe terbuka. Aku duduk di sudut ruangan yang agak tersembunyi, jemariku mengetuk-ngetuk cangkir latte art yang sudah tidak lagi panas. Aku sedang menunggu seseorang. Seseorang yang dulu adalah sahabat karib Lukman, saudara sehidup semati, katanya. Tapi seperti kata pepatah lama, tidak ada persahabatan yang abadi dalam kemiskinan dan ketakutan. Pintu kafe terbuka. Rian masuk dengan tergesa-gesa. Dia melipat payung hitamnya yang basah, matanya menyapu sekeliling ruangan dengan gelisah sebelum akhirnya menemukan sosokku. Dia berjalan mendekat, wajahnya terlihat kusut. Tidak ada lagi Rian yang sombong, yang dulu ikut tertawa saat Lukman menceritakan taruhan itu. Yang ada di hadapanku sekarang adalah pria yang ketakutan. Maaf Telat, Raeh, Bu Amara, sapanya gugup, menarik kursi di hadapanku. Aku hanya mengangguk pelan, tidak tersenyum. Duduk, Rian. Waktuku nggak banyak. Rian duduk, tangannya meremas-remas ujung taplak meja. Soal Lukman dia kacau balau, Rah. Sejak kejadian di pesta ulang tahun perusahaan itu, debt collector neror dia siang malam. Dia bahkan gak berani pulang ke apartemen, tidur numpang di kosan teman lama. Aku nggak kesini untuk dengar cerita sedih tentang mantan suamiku. Rian, potongku dingin. Kamu bilang di telepon kamu punya sesuatu yang bisa mengamankan posisimu di perusahaan? Kamu tahu kan, audit internal sedang membidik departemen kalian? Kamu tangan kanan Lukman, kamu pasti terlibat. Rian menelan ludah. Keringat dingin muncul di pelipisnya meski AC ruangan cukup dingin. Aku nggak mau dipecat. Rah, istriku baru melahirkan. Aku butuh pekerjaan ini. Aku janji bakal loyal sama kamu kalau kamu bisa jamin namaku bersih dari kasus Lukman. Tergantung. Apa yang kamu punya? Tanyaku datar. Rian merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah flash disk kecil dan meletakkannya di meja, menggesernya pelan ke arahku seperti transaksi ilegal di film mata-mata. Di situ ada rekaman suara. Bisik Rian, suaranya bergetar. Kejadiannya 2 bulan lalu, pas Lukman mabuk berat di sebuah bar. Dia nggak cuma ngomongin soal taruhan nikah sama kamu. Dia juga ngebocorin rahasia tender perusahaan ke kompetitor demi dapat komisi buat bayar judi slotnya. Alisku terangkat. Ini lebih besar dari dugaanku. Taruhan nikah itu masalah moral pribadi, tapi menjual rahasia perusahaan? Itu kriminal. Itu pidana. Kamu merekamnya? Tanyaku skeptis. Aku selalu nyalain voice recorder kalau dia mulai ngelantur soal bisnis ilegal. Rah, buat jaga-jaga kalau suatu hari dia jadi kambing hitamin aku. Dan ternyata hari itu datang. Jawab Rian dengan wajah memelas. Aku mengambil flash disk itu, menggenggamnya erat. Benda kecil ini adalah paku terakhir untuk peti mati karir Lukman. Oke. Kalau isinya benar, posisimu aman. Tapi kamu akan dipindahkan ke divisi logistik, mulai dari nol. Tanpa jabatan manajer. Terima atau tidak? Tawarku tegas. Terima. Terima kasih. Ra, terima kasih banyak. Rian hampir menangis saking leganya. Setelah Rian pergi, aku segera memasang flash disk itu ke laptopku dan mendengarkan isinya lewat earphone. Suara bising musik bar terdengar, lalu suara Lukman yang serak dan mabuk. Halah, perusahaan bodoh itu, sebentar lagi juga bangkrut kalau gue nggak ada. Gue udah kasih data klien prioritas ke PT seberang. Komisinya lumayan, bos bisa buat balikin modal taruhan gue. Si Amara? Cih, perempuan itu cuma batu loncatan. Begitu gue dapat posisi direktur, gue tendang dia. Tanganku gemetar menahan amarah yang membuncah. Bukan karena sakit hati dibilang batu loncatan, aku sudah kebal, tapi karena dia tega menjual perusahaan tempat kami mencari nafkah. Tempat di mana ratusan karyawan menggantungkan hidup keluarga mereka. Lukman benar-benar parasit. Keesokan harinya, aku membawa bukti itu langsung ke meja Pak Wijaya dan Pak Chandra. Reaksi mereka persis seperti dugaanku, marah besar. Pak Wijaya ingin langsung mempolisikan Lukman saat itu juga. Tunggu, Pak, tahanku saat Pak Wijaya sudah siap memanggil tim legal. Kenapa? Amara? Ini bukti pidana? Dia pengkhianat? Seru Pak Wijaya berapi-api. Kalau kita polisikan dia sekarang, berita kebocoran data ini akan mencuat ke publik. Saham kita bisa anjlok.
Investor bisa panik. Jelasku tenang. Aku sudah memikirkan skenario ini semalaman. Balas dendam terbaik bukanlah membuat keributan, tapi membuat dia menderita dalam kesunyian yang panjang. Lalu apa rencanamu? Tanya Pak Chandra, menatapku dengan sorot bangga akan ketenanganku. Kita miskinkan dia secara struktural, jawabku sambil tersenyum tipis. Pecat dia dari jabatan manajer. Cabut semua fasilitasnya. Tapi jangan keluarkan dia dari perusahaan dulu. Kontrak kerjanya masih ada klausa denda penalti 500 juta jika resign sebelum masa kontrak habis atau dipecat karena pelanggaran berat tanpa ganti rugi. Aku mengambil napas sejenak. Kita manfaatkan itu. Turunkan jabatannya menjadi staf biasa, level terendah. Masukkan dia ke dalam tim saya. Biarkan dia bekerja di bawah pengawasan saya langsung. Gajinya potong habis untuk membayar kerugian perusahaan yang dia sebabkan. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi bawahan dari istri yang dia sebut batu loncatan. Pak Wijaya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Tawa yang menyetujui kekejaman skenario ini. Kamu benar-benar brilian, Amara. Itu hukuman seumur hidup buat egonya. Siang harinya, surat keputusan, SK, mutasi keluar. Lukman dipanggil ke ruangan HRD. Aku menunggu di ruanganku, yang kini sudah resmi menjadi ruang kepala divisi strategi dan operasional gabungan. Ruanganku luas, dingin, dan mengintimidasi. Pintu terbuka. Lukman masuk dengan wajah kusut. Dia mungkin mengira akan dipecat, tapi dia tidak menyangka apa yang akan dia hadapi. Silakan duduk, staf Lukman, sapaku tanpa menoleh dari layar laptop. Lukman berdiri kaku. Rahangnya mengeras. Apa-apaan ini, Amara? Aku diturunkan jadi staf junior? Di bawah divisimu? Ini penghinaan. Aku memutar kursi kerjaku menghadapnya. Penghinaan? Oh, bukan. Ini kemurahan hati, Mas. Seharusnya kamu sekarang sudah pakai baju oranye di penjara karena menjual data perusahaan. Rian sudah cerita semuanya. Dan aku punya rekamannya. Wajah Lukman langsung pucat pasi. Kakinya lemas seketika. Kamu tahu? Semuanya, jawabku singkat. Jadi pilihannya cuma 2. 1, kamu masuk penjara hari ini juga dan hancur total. Atau 2, kamu tetap bekerja di sini sebagai staf administrasi, melunasi hutang-hutangmu ke perusahaan lewat potong gaji, dan menjadi bawahan saya yang patuh. Pilih mana? Lukman menunduk dalam-dalam. Egonya hancur berkeping-keping di lantai marmer ruanganku. Dia tidak punya pilihan. Di luar sana, debt collector menunggunya. Di sini, setidaknya dia masih punya gedung untuk berlindung, meski harga dirinya harus diinjak-injak setiap hari. Aku pilih tetap kerja. Cicitnya pelan, hampir tak terdengar. Bagus, kataku sambil melempar tumpukan berkas tebal ke ujung meja. Tugas pertamamu, fotokopi semua berkas ini rangkap 5 untuk rapat besok. Dan buatkan saya kopi. Tanpa gula. Lukman menatap tumpukan kertas itu, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dulu, akulah yang selalu menyiapkan kopi untuknya. Dulu, akulah yang dia suruh-suruh. Roda kehidupan tidak hanya berputar, tapi juga melindas siapa saja yang sombong. Baik, Bu Amara, ucapnya dengan suara serak. Dia mengambil berkas itu dan berjalan keluar dengan langkah gontai, punggungnya membungkuk seolah memikul beban dunia. Aku melihat pintu tertutup. Rasa puas itu menjalar lagi, tapi kali ini bercampur dengan rasa kasihan. Kasihan karena dia menyanyiakan hidupnya yang dulu sempurna, hanya karena keserakahan. Tapi rasa kasihan itu segera kutepis. Aku kembali menatap layar laptop. Masih banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Mulai hari ini, neraka Lukman resmi dimulai. Dan aku adalah kepala sipirnya. 1 tahun kemudian. Matahari pagi Jakarta bersinar cerah, menembus polusi udara ibu kota dan menyinari gedung-gedung pencakar langit SCBD yang berdiri gagah. Hari ini adalah hari besar. Hari Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, tahunan di Menara Emerald. Mobil-mobil mewah berderet menurunkan para petinggi perusahaan di lobi. Aku keluar dari kursi belakang sedan hitam metalik milik perusahaan. Sopir membukakan pintu untukku. Terima kasih,
Pak Ujang, kataku sambil tersenyum. Sama-sama, Bu Direktur. Semangat buat hari ini, balas Pak Ujang tulus. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma pagi yang segar. Penampilanku hari ini sempurna. Setelan pantsuit putih gading rancangan desainer lokal, sepatu hak tinggi nude, dan jam tangan elegan melingkar di pergelangan tanganku. Tidak ada lagi jejak amarah yang rapuh. Setahun terakhir telah menempaku menjadi baja. Aku berjalan masuk ke lobi. Satpam, resepsionis, hingga staf kebersihan menyapaku dengan hormat. Bukan hormat karena takut, tapi hormat karena segan. Dalam setahun, aku berhasil membalikan keadaan perusahaan. Profit naik 200%, ekspansi ke 3 negara tetangga sukses besar, dan budaya kerja yang dulu toksik kini menjadi lebih sehat dan transparan. Aku naik lift khusus eksekutif menuju lantai paling atas. Di sana, di ruang rapat Dewan Komisaris, nasib kepemimpinan perusahaan untuk 5 tahun ke depan akan diputuskan. Pintu lift terbuka. Pak Chandra sudah menunggu di koridor. Rambutnya kini sedikit lebih banyak uban, tapi wibawanya justru makin kuat. Dia tersenyum bangga melihatku. "Siap, Ibu Ratu," godanya. Aku tertawa kecil. "Jangan panggil begitu, Pak. Saya grogi nih." "Nggak perlu grogi." Angka bicara lebih keras daripada kata-kata. "Para pemegang saham sudah melihat laporan tahunanmu. Mereka semua jatuh cinta," kata Chandra sambil berjalan bersisian denganku. "Lagi pula, hari ini saya resmi pensiun dari operasional dan naik jadi komisaris utama. Saya butuh orang yang bisa saya percaya 100% untuk duduk di kursi panas itu." Kami memasuki ruang rapat besar itu. Para pemegang saham, pria-pria tua dengan jas mahal dan cerutu, sudah duduk mengelilingi meja oval raksasa. Asap tipis mengepul di udara. Suasana hening dan penuh intimidasi. Tapi aku tidak gentar. Rapat berjalan lancar. Satu persatu agenda dibahas. Hingga akhirnya tiba di agenda utama, penunjukan Direktur Utama, CEO, baru menggantikan Pak Wijaya yang juga naik menjadi komisaris. Pak Chandra berdiri, memegang mikrofon. "Bapak-bapak sekalian, setahun terakhir kita melihat transformasi luar biasa. Kita butuh pemimpin yang tidak hanya pintar, tapi punya integritas baja. Pemimpin yang sudah terbukti di medan perang." Dia menatapku. "Saya mencalonkan Ibu Amara sebagai Direktur Utama yang baru." Tidak ada perdebatan. Tidak ada sanggahan. Hanya anggukan setuju dari seluruh ruangan, diikuti ketukan palu. Sah. Ibu Amara resmi diangkat menjadi Direktur Utama PT Emerald Investama Tbk. Suara pimpinan sidang menggema. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Aku berdiri, membungkuk sopan, lalu menyampaikan pidato singkat tentang visi ke depan. Rasanya surrealis. Setahun lalu, aku dibuang di Bali seperti sampah. Hari ini, aku berdiri di puncak piramida makanan. Setelah rapat selesai, para pemegang saham bubar untuk makan siang. Tapi aku dan Pak Chandra masih tinggal di ruangan untuk membereskan beberapa dokumen legal. "Saya bangga padamu, Amara," kata Chandra lembut, menepuk bahuku. "Kamu pantas mendapatkan ini." "Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, SSTT. Ini semua kerjamu." "Saya cuma membukakan pintu," potongnya. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria berseragam Staff Office Bal, OB, masuk membawa nampan berisi teko kopi dan cangkir-cangkir kotor sisa rapat tadi. Dia berjalan menunduk, topinya menutupi sebagian wajahnya. "Permisi, mau beresin gelas." Gumamnya pelan. Itu Lukman. Setahun terakhir ini benar-benar menghancurkannya. Karena gajinya dipotong habis-habisan untuk membayar hutang perusahaan dan hutang pribadinya yang menggunung, dia tidak mampu lagi menyewa apartemen. Dia tinggal di kamar petak sempit di pinggiran Jakarta. Mobilnya sudah lama disita. Teman-teman sosialitanya meninggalkannya. Dia berubah menjadi pria kurus, tua sebelum waktunya, dan kehilangan semua pesonanya. Di kantor, dia dipindahkan ke bagian umum karena kinerjanya di administrasi terlalu buruk. Atau mungkin karena dia tidak tahan mental bekerja langsung di bawahku. Sekarang tugasnya adalah menyiapkan ruang rapat dan membereskan sisa makanan. Ironi yang menyakitkan, dulu dia duduk di kursi pimpinan rapat ini,
sekarang dia yang membersihkan remah-remah di bawah mejanya. Lukman mengangkat wajahnya hendak mengambil cangkir di dekat kursi direktur utama. Saat itulah matanya bertemu dengan mataku. Aku duduk di kursi paling ujung meja. Kursi kebesaran CEO, dengan latar belakang jendela besar yang menampilkan langit Jakarta. Cahaya matahari membuat siluetku terlihat bersinar. Lukman terbelalak. Dia melihat papan nama baru yang terpasang di meja di hadapanku, Amara, direktur utama. Tangannya gemetar hebat. Nampan di tangannya oleng. Prang. Cangkir dan teko kopi jatuh berantakan ke lantai karpet. Kopi panas menyiprat ke celana seragamnya yang lusuh. Lukman tidak mempedulikan panasnya. Dia mundur selangkah, lalu kakinya tersandung kaki kursi sendiri. Dia jatuh terduduk lemas di lantai. Matanya menatapku seolah melihat dewi kematian yang agung dan mengerikan. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia gemetar, napasnya memburu. Pemandangan mantan istrinya, wanita yang dulu dia hina, gembel, kini duduk di singgasana tertinggi perusahaan, benar-benar meruntuhkan sisa kewarasannya. Pak Chandra hanya menggelengkan kepala melihat kekacauan itu, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia membiarkan momen ini menjadi milikku. Aku berdiri perlahan, berjalan memutari meja besar itu. Langkah kakiku terdengar tegas di ruangan yang sunyi. Aku berhenti tepat di hadapan Lukman yang masih terduduk di lantai, dikelilingi pecahan beling dan genangan kopi hitam. Aku menunduk menatapnya. Wajahnya penuh dengan ketakutan dan penyesalan yang amat sangat. Amara, bisiknya parau. Kamu jadi. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya melihat genangan kopi di dekat sepatuku. Lalu aku tersenyum, senyum tipis yang penuh kemenangan namun dingin. Kopinya tumpah. Mas Lukman, kataku pelan tapi menusuk. Sayang sekali. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku padanya. Lain kali kalau bikin kopi, yang benar ya. Oh iya, tadi saya sempat cicip sedikit sisa di cangkir Pak Wijaya. Aku menegakkan tubuh kembali, menatapnya dengan pandangan merendahkan yang dulu sering dia berikan padaku. Kopinya kurang manis, Mas Lukman. Sama seperti janji manismu dulu. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik badan, mengibaskan rambutku, dan berjalan keluar ruangan dengan kepala tegak. Pak Chandra mengikutiku di belakang sambil tersenyum puas. Aku meninggalkan Lukman sendirian di ruangan dingin itu, menangis terseduh-seduh di antara pecahan cangkir, meratapi nasibnya sebagai pecundang yang kalah telak dalam taruhan hidupnya sendiri. Pintu tertutup di belakangku. Aku berjalan menyusuri koridor panjang yang cerah. Masa laluku sudah selesai. Taruhan itu sudah lunas. Sekarang, aku adalah Ratu SCBD, dan dunia ada dalam genggamanku.